Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang banyak yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Namun ada nikmat yang besar, bahkan terbesar di antara nikmat-nikmat besar, yang semua nikmat itu wajib untuk kita syukuri, terutama nikmat yang paling besar ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketaatan. Nikmat di atas keistiqomahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka pantas dan patut kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat itu untuk kita, bahkan menambahkannya. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus setia mengikuti petunjuk ajaran Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas berikutnya adalah tentang adab-adab di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah memerintahkan orang lain dengan kebaikan dan melarang serta mencegah orang lain dari keburukan dan kemungkaran, maka ini ada adab-adabnya yang harus dimiliki oleh orang yang melakukannya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adabnya, dan ini yang paling utama, adalah keikhlasan, yaitu orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini hendaknya dia memiliki keikhlasan, karena sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah ibadah. Dan ini sudah kita jelaskan, hukum dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Dan ini
disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bahwasanya atau bukti bahwasanya hal ini dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan adanya sekelompok orang yang mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, satu umat, segolongan orang, sekelompok orang yang mengajak, menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, mencegah dan melarang mereka dari kemungkaran, keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Allah menginginkan hal ini dengan memerintahkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji tindakan beramar ma'ruf nahi mungkar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai amar ma'ruf nahi mungkar ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan amar ma'ruf nahi mungkar ini bahagian dari keimanan. Dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Allah berfirman, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka itu berwala terhadap sebagian yang lain. Mereka itu memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai amar ma'ruf nahi mungkar ini. Dan tidaklah ada sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin, melainkan itu adalah ibadah, ya, ibadah. Nah, jadilah amar ma'ruf nahi mungkar ini ya bagian dari ibadah yang di sana butuh untuk ikhlas, ya. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali di antara syarat diterimanya ibadah, amal ibadah itu adalah dengan keikhlasan. Demikian, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan agama itu kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, memberikan tafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu agar Ia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya. Siapakah yang terbaik amalnya? Maka berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, akhlasuhum wa aswabuhum. Yang terbaik amalnya adalah yang paling tulus dan yang paling tepat. Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah itu apabila dia tulus namun tidak tepat, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula amal itu apabila dia tepat namun tidak tulus, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampailah amal ibadah tersebut tulus dan tepat. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal ibadah yang tulus itu adalah ditujukan untuk Allah azza wa jalla, ikhlas maksudnya. Was sawabu idza kana ala sunnah, dan amal yang tepat itu apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ikhlas dalam setiap ibadah secara khusus ya, dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ini adabnya ya, agar diterima amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan agar pula Allah Subhanahu wa taala membantu orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tersebut ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan terkadang berat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yaitu ikhlas ya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana juga beratnya ya beramar ma'ruf nahi munkar, begitu juga berat untuk ikhlas dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ikhlas dalam setiap amalan memang berat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas dalam setiap amal ibadah itu berat ya. Seorang ulama Sufyan, dikabarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ada juga yang mengatakan Sufyan ibnu Uyainah, tapi yang jelas Sufyan rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat aku kendalikan ketimbang niatku, karena sesungguhnya ia berbolak-balik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ikhlas itu pada niat, niat itu pada hati. Sementara hati itu disifati dengan taqallubun, karena hati itu qalbun, dia punya sifat taqallubun, yaitu berbolak-balik. Nah, disinilah beratnya ya untuk senantiasa ikhlas dalam setiap niat. Niat kebaikan, amal soleh, amal ibadah. Karena hati itu berbolak-balik. Lebih-lebih ada syaitan yang senantiasa membisikkan di hati orang-orang yang berusaha untuk ikhlas dalam amal ibadahnya, dibisikkan untuk mendapatkan ini dan itu dari dunia ini. Pujian manusia, setumpuk harta, jabatan di depan mata, kedudukan yang ada di hadapannya, dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berat untuk ikhlas dalam niat di setiap amal ibadah, terutama dalam amar ma'ruf nahi munkar yang kita bahas ini ya. Lebih-lebih terkadang para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk beramar ma'ruf nahi munkar ini ternyata di sana ada kedudukan
yang didapatkan. Seperti contohnya para dai, para ustadz, para mubaligh, yang mereka ini memiliki kedudukan tinggi di hadapan manusia. Nah, kalau seandainya mereka yang punya tugas, dan bukan hanya mereka sesungguhnya, tapi secara khusus mereka lah yang memiliki keilmuan yang lebih, sehingga sebahagian pertanyaan dan sebagian tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar ini mereka yang mengembannya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kedudukan mereka ini begitu tinggi di hadapan manusia yang lainnya. Sebutan ya ahli ilmu, sebutan ulama, sebutan alim, sebutan ustadz. Nah, ini begitu menggoda karena kedudukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Terkadang hal inilah ya yang semakin memperberat untuk ikhlas. Oleh karenanya terus menjaga keikhlasan ya di setiap amal ibadah kita, secara khusus ya dalam pembahasan kita ini, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini adabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, amal ibadah apabila ikhlas, maka insya Allah ta'ala satu syarat telah terpenuhi untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain syarat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut, orang yang mengemban tugas ini dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara adab dalam beramar ma'ruf nahi mungkar adalah an yakuna aliman bihaqiqati ma ya'muru bihi min annahu ma'rufun fi syar'i, yaitu orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut dia harus memiliki ilmu, berilmu tentang hakikat apa yang diperintahkannya, bahwasanya sesuatu yang diperintahkannya itu memanglah merupakan kebaikan di dalam syariat ini. Wa annahu qad turika bil fi'li, dan bahwasanya kebaikan tersebut itu sungguh telah ditinggalkan secara perbuatan, sudah ditinggalkan ya. Nah, jadi sebuah kebaikan, dan itu merupakan perintah, bila telah ditinggalkan dan dia mengetahui itu merupakan kebaikan, maka disinilah ya amar ma'ruf nahi mungkar, beramar ma'ruf. Oleh karenanya dipersyaratkan bagi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dia harus mengetahui hakikat dari apa yang diperintahkannya tersebut. Apakah benar-benar ini merupakan perkara yang baik, yang diabaikan dan ditinggalkan oleh manusia. Kama yakunu aliman bihaqiqatil munkari alladhi yanha anhu wa yuridu taghyirahu. Sebagaimana dipersyaratkan juga atau diharuskan juga ia mengetahui tentang hakikat dari kemungkaran yang dia larang, yang dia ingin merubahnya. Maka di sini harus memiliki ilmu, ya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki ilmu, ya, ilmu. Ya, ini tentu satu yang logis para hamba Allah rahimani rahimakumullah, masuk akal. Bagaimana seseorang itu akan memerintahkan ya dengan sesuatu kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan dan kemungkaran, sementara dia tidak tahu hakikat dari kebaikan dan kemungkaran tersebut. Demikian, ya.
apa yang harus diperintahkan dan apa pula yang harus dilarang. Demikian ya. Oleh karenanya dia harus memiliki ilmu ya. Bahkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah memiliki ilmu ini pun bukan hanya sebatas terhadap kebaikan yang akan diperintahkan, begitu juga kemungkaran yang akan dilarang. Bukan hanya itu saja, bahkan dia harus mengilmui, bahkan dia harus punya ilmu tentang tata cara di dalam memerintahkan, memiliki ilmu tentang metode di dalam memerintahkan ya kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran dan keburukan. Dia harus tahu metodenya, harus memiliki ilmu tentangnya. Begitu juga ya, mengapa demikian? Dikarenakan tentunya berbeda bahasa penyampaian dan metode ya penyampaian tentang kebaikan yang akan diperintahkan, begitu juga keburukan yang akan dilarang. Apabila objek dari orang yang akan ya objek dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, yaitu orang-orang menjadi objek ya amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, ini mereka berbeda level ya, berbeda usia, berbeda kedudukan di tengah masyarakat. Tentunya ini berbeda-beda, ini membutuhkan pengetahuan dan metode mana yang paling pantas untuk diberikan kepada mereka atau diberlakukan kepada mereka dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Tidak pukul rata, tidak menyamakan ya satu metode di semua tingkatan usia dan tingkatan kedudukan. Ini tentunya tidaklah tepat demikian ya. Sebagaimana harus memiliki ilmu tentang hakikat amar ma'ruf, tentang hakikat kebaikan yang akan diperintahkan, begitu juga tentang hakikat keburukan dan kemungkaran yang akan dilarang, maka juga harus memiliki ilmu tentang metode yang tepat ya di setiap level ya kedudukan dan usia, sehingga harus mengetahui sehingga nanti akan tepat di dalam memberlakukan metode tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, demikian pula harus memiliki ilmu tentang kondisi orang yang menjadi objek amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya tentunya tidaklah semua sama ya kondisinya, sehingga sangat memungkinkan ya terjadinya perubahan, baik itu kondisi di mana orang tersebut masih mengabaikan ya kebaikan-kebaikan dan perintah-perintah, begitu juga orang tersebut melanggar larangan-larangan dan kemungkaran, melakukan kemungkaran. Nah, ini harus dilihat kondisinya sehingga nanti dia akan bisa menerima ya amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan yang diperintahkan, dan bisa juga ya menerima larangan dari kemungkaran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi memiliki ilmu ini adab yang kedua ya. Adab yang kedua ya. Ya jangan buta terhadap ya terhadap apa saja yang mesti diperintahkan, begitu juga apa saja yang mesti dilarang, dan buta juga terhadap metodenya, dan buta juga terhadap kondisinya ya. Nah, ini tentunya tidak tepat. Yang terjadi malah ya munculnya kerusakan yang baru. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara
berikutnya di antara adab-adab beramar ma'ruf nahi munkar adalah an yakuna wari'an la ya'ti alladhi yanha anhu. Yaitu orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tersebut itu memiliki sifat wara'. Wara' maksudnya adalah ya berhati-hati, ya, tidak melakukan apa saja yang dilarangnya, ya. Wala yatrukul ladzi ya'muru bihi, demikian pula tidak meninggalkan apa saja yang diperintahkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tentunya ini ya pantas untuk menjadi adab, ya, adab yang harus dimiliki oleh orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Ya bayangkan kalau seandainya ada orang yang memerintahkan kepada kebaikan tapi dia tidak mengerjakan, tidak melakukannya. Begitu juga orang yang melarang dari kemungkaran, keburukan, kemaksiatan, keharaman, malah dia yang melakukannya. Kira-kira berhasil tidak amar ma'ruf nahi munkarnya? Tumpul yang terjadi, ya, tumpul dia. Kita kasih contoh, kita beri contoh ini terjadi di masyarakat, ya, yaitu orang tua yang mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk sholat, seperti sholat di masjid atau sholat di rumah. Sementara orang tua ini mengabaikan, tidak sholat juga, tidak memberi contoh. Loh bagaimana bisa, ya, bisa diteladani dan bisa diikuti dan dipatuhi perintahnya? Menjadi tumpul dia, ya. Bahkan sang anak ini akan muncul dalam hatinya, ya, tidak percaya dengan orang tuanya, di mana orang tuanya sendiri pun hanya pintar memerintahkan tapi tak pintar untuk melaksanakan, ya, demikian, ya. Ketahui sesungguhnya, ya, anak-anak ini butuh keteladanan. Karena memang mereka itu sesungguhnya anak-anak ini dikatakan anak karena mereka memang punya sifat meneladani orang tua. Sifat mereka mengikuti dan meneladani orang tua. Dalam bentuk teladan, tindakan, ya, keteladanan pada tindakan, bukan hanya perkataan, walaupun perkataan juga diperlukan, ya. Tapi mereka butuh kepada keteladanan dalam sikap dan perbuatan yang tampak nyata dalam pandangan mereka. Kalaulah orang tua hanya memerintahkan sholat, baik itu sholat di rumah atau di masjid, ya, maka anak ini ya tidak tergugah pula untuk bisa melakukannya. Mungkin andaikan dia pun melakukannya itu disebabkan karena ketakutannya terhadap sanksi hukuman dari orang tua. Atau dia tidak berani untuk melanggar larangan atau perintah orang tua tersebut. Nah, itu saja. Namun ketika ketiadaan orang tua di rumah dan ketiadaan pengawasan orang tua, maka dia tidak akan lakukan. Sang anak tersebut akan mengabaikan perintah orang tua. Seperti itu. Menjadi tumpul dia amar ma'rufnya, ya, perintah untuk melakukan kebaikan. Begitu juga, ya, nahi mungkarnya, yaitu melarang dari kemungkaran. Contohnya seorang tua, ya, yang melarang anaknya untuk merokok, sementara dia merokok, bahkan di hadapan anak. Bahkan sang anak diperintahkan untuk membeli, ya, rokok itu di warung-warung atau di kedai-kedai, ya, bahkan diberi hadiah, upah, ya, boleh jajan, contohnya demikian, ya. Maka yang seperti ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, nahyu anil mungkar, larangan dari kemungkaran tersebut akan juga tumpul,
Begitu juga ya seorang orang tua perempuan yang dia melarang anaknya untuk ya bermain ya HP, TikTok atau yang semisalnya, internet ya. Begitu juga yang melarang untuk membuka aurat, tapi dia sendiri membuka aurat, atau sebaliknya dia memerintahkan untuk menutup aurat, memakai jilbab, tapi dia tidak memberikan keteladanan tersebut ya. Demikian, maka kita katakan ini ya, yang seperti ini tumpul ya, tidak akan berhasil. Ketahui ya, jangankan anak-anak ya, orang dewasa, maksudnya jangankan anak-anak yang masih usia dini, usia kecil, usia belum baligh mereka itu, jangankan mereka, anak-anak usia besar saja, bahkan orang dewasa saja, mereka butuh keteladanan. Mereka butuh contoh, bukti, sikap dan perbuatan langsung yang bisa ditiru. Makanya Nabi SAW ya berdakwah itu tidaklah hanya dengan ucapan, tapi beliau SAW juga memberikan contoh teladan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan dan ucapan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah memberikan teladan tata cara salat. Ya, demikian. Dalam banyak kasus Nabi SAW memberikan ya pengajaran kepada para sahabat dengan tindakan, ya, agar bisa dicontoh dan diteladani, agar bisa dicontohi dan diteladani. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi butuh ya untuk memberikan keteladanan ya pada ya sikap dan perbuatan ya, bukan hanya sekedar memerintahkan ya, bukan hanya menyampaikan larangan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Lebih-lebih para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang memerintahkan kepada kebaikan namun dia mengabaikannya ya, begitu juga orang yang melarang dari sebuah kemaksiatan dan kedurhakaan serta keharaman, lalu dia melanggarnya. Kita ulangi, seseorang ya yang memerintahkan kepada sebuah kebaikan dan kewajiban namun dia malah meninggalkan, begitu juga seseorang yang dia melarang dari sebuah keharaman dan kemaksiatan namun malah dia melakukan dan dia membuat pelanggaran, dia sendiri yang melakukan. Maka di sana ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini. Seperti contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Lihat, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, lima taquluna ma la taf'alun.
Mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Pinter hanya memerintahkan dengan ucapan-ucapan, pinter hanya melarang dengan ucapan-ucapan, namun tidak melakukan. Malah sebaliknya, perintah ditinggalkan, larangan dilakukan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kata Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Begitu besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian itu mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Baik, ya, di sini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman, ya, kemurkaan Allah yang besar bagi mereka yang tidak memberikan keteladanan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, terhadap apa yang mereka perintahkan dan terhadap apa yang mereka larang, ya, tidak memberikan keteladanan terhadap, ya, apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka larang, ya. Apa saja yang mereka perintahkan, bila tidak diberikan keteladanan dengan cara melakukan, dan apa saja yang mereka larang dan tidak memberikan keteladanan, ya, dengan cara meninggalkan, ya, sebaliknya malah melakukan larangan, ya, dilakukan, perintah ditinggalkan, maka di sini ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk melakukan apa saja yang kita perintahkan dan meninggalkan apa saja yang kita larang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Nah, ini sesungguhnya, ya, celaan kepada Bani Israel. Yang ini sesungguhnya tertuju kepada siapa saja yang berlaku seperti Bani Israel ini. Apa itu atamuruna an-nasa bil birri? Apakah kalian itu memerintahkan orang-orang dengan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian itu melupakan diri-diri kalian sendiri, yaitu tidak melakukan kebajikan itu yang diperintahkan itu. Ya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab. Ya, kitabullah, ya, kitab suci Allah yang diturunkan kepada mereka. Itu dibaca, di sana ada perintah-perintah, ada pula perintah untuk melakukannya, ada perintah juga untuk mengajarkannya, menyampaikannya, memerintahkan manusia untuk melakukannya. Demikian. Ini dibaca di dalam kitab suci Allah tersebut. Namun hanya sekadar memerintahkan, tapi tidak melakukan, malah melupakan diri. Sebaliknya malah larangan-larangan dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya, tidakkah kalian berpikir, ya, bahwa di sana ada apa? Ya, ada ancaman. Ya, bagaimana bisa seseorang yang memerintahkan dengan kebaikan dan di sana ada pahala-pahala, sementara dia melupakan, ya, dirinya dari bahagian, mengambil bahagian dari kebaikan tersebut. Dia melupakan dirinya, ya, untuk turut mengambil bahagian dari kebaikan yang dia perintahkan tersebut. Padahal di sana ada pahala-pahala yang besar. Sebaliknya, di sana pula ada ancaman yang besar bagi orang yang melakukan keburukan dan kemaksiatan. Begitu juga bagi orang yang mereka melarang manusia dari kemaksiatan, tapi malah mereka pula yang
tapi dia pula yang melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Baik, di sini ada kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala cela dengan mengatakan, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian itu berfikir? Tidakkah kalian itu berakal? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ancaman. Ya. Nah, tentunya di sini membuat hati ini bergetar. Ya. Membuat jiwa ini ketakutan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari sikap seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya untuk bisa kita melakukan apa saja yang kita perintahkan manusia kepadanya. Dan agar kita bisa meninggalkan pertama sekali apa saja yang kita larang manusia darinya. Hadis yang menggetarkan jiwa seorang mukmin, hadis yang berasal dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentunya sahih hadisnya. Juga Imam Ahmad, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 8022. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati." Seseorang itu didatangkan pada hari kiamat, fayulqa fin nari, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian seperti ini. Fatandaliqu aqtabuhu, lalu terburailah usus-ususnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, terburai ususnya. Bahasa ini mungkin bisa dipahami, yaitu keluar usus-ususnya dari tempatnya. Fayaduru biha fin nari kama yadurul himaru birahahu. Maka dia pun berputar-putar di neraka tersebut dengan ususnya tersebut, sebagaimana keledai itu berputar di tempat penggilingannya. Ya. Kalau kita melihat metode penggilingan zaman dahulu itu bukan dengan mesin untuk melumatkan dan menghaluskan biji-bijian, maka mereka menggunakan tenaga keledai untuk memutar, sehingga batu ya yang mengikuti putaran tersebut ya ini akan menggilas biji-bijian tersebut yang ada di wadahnya. Demikian. Dan wadahnya ini tentunya batu juga. Nah, ketika dia berputar seterusnya berputar, maka ini akan membuat terjadi gesekan. Dan inilah yang akan menghancurkan dan melumatkan serta menghaluskan biji-bijian tersebut. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, laki-laki yang dicampakkan atau seseorang yang dicampakkan ke dalam neraka tersebut, lalu terburai ususnya, dia berputar-putar seperti itu putarannya. Jadi ususnya itu keluar dan dia berputar-putar dengan masih ada ususnya itu yang masih nyangkut di bagian tubuhnya. Masya Allah, menyeramkan, menggetarkan jiwa yang seperti ini, menakutkan hati. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Fayutifu bihi ahlun nari, maka penduduk neraka yang lainnya itu mengelilingi orang ini. Fayaquluna, lalu mereka mengatakan, ya fulan, wahai fulan. Berarti mereka mengenalnya. Jadi ternyata ya orang ini dikenal oleh orang lain dari penduduk neraka. Ma'asabaka, apa yang menimpamu? Begitu pertanyaan mereka, penduduk neraka kepada dia yang dia juga dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari?
bukankah dahulu engkau itu memerintahkan kami dengan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Dahulu seperti itu kan? Masya Allah, ini kayak ulamanya, ya, kayak ahli agamanya. Ini mereka ternyata ini, ya, diketahui, orang ini diketahui oleh penduduk neraka tersebut ini sebagai orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, orang yang punya ilmu, tokoh agama, gitu kira-kira, ya, orang yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Fayaqulu, lalu ia pun mengatakan, bala. Orang tadi yang berputar-putar tadi itu mengatakan, iya benar. Qad kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh dahulu aku benar-benar memerintahkan kalian dengan kebaikan, namun aku tidak melakukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Dan aku juga melarang kalian dari kemungkaran, malah aku lakukan, aku kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Ini rupanya balasan bagi orang-orang yang mereka itu beramar ma'ruf nahi mungkar tapi menyelisihi, tapi mereka malah melakukan kebalikannya. Kemungkaran yang mereka larang dikerjakan, kebaikan yang mereka perintahkan ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, yang paling pengasih dan penyayang. Berikan taufik kepada kami ya Allah. Berikan taufik kepada kami. Kami yang lemah ini, kami yang sering lalai ini, ya Allah, berikanlah kepada kami taufik-Mu, hidayah-Mu ya Allah, untuk bisa mengerjakan apa saja yang kami perintahkan manusia dengannya, dan agar kami bisa meninggalkan apa saja yang kami larang manusia darinya. Ya Allah, sungguh keinginan kami baik ya Allah. Kami inginkan manusia-manusia dalam kebaikan, mengerjakan kebaikan. Kami inginkan manusia-manusia jauh dari keburukan, sehingga kami larang mereka dari keburukan dan kemungkaran. Namun ya Allah, terkadang kami lalai ya Allah. Ya Allah, kami terkadang melupakan diri kami ya Allah. Bantu dan tolong kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling pengasih dan paling penyayang, jangan tinggalkan kami, jangan buat kami lupa ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Berikan taufik-Mu kepada kami ya Allah, kasih sayang-Mu, agar kami menjadi orang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan apa saja yang kami perintahkan manusia dengannya. Dan jadikan kami sebagai orang-orang terdepan di dalam meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan keharaman-keharaman apa saja yang kami larang manusia darinya. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Amin ya Arhamar Rahimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan masih membahas tentang adab-adab beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ini terkhusus bagi orang yang mengemban amar ma'ruf nahi mungkar ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab, dan hari ini kita tidak membuka layanan pertanyaan dengan berinteraktif. Mohon maaf ya. Silahkan bila ingin bertanya, ajukan lewat chatting WhatsApp
di nomor 082288886630 atau di nomor 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ada pertanyaan yang sudah masuk. Baik, pertanyaan pertama dari Ummu Gian, Jayan atau ya mungkin maksudnya ya, di Padang. Bismillah, ada kebiasaan di lingkungan rumah saya yaitu melakukan tahlilan di setiap malam 1, 2, dan 3. Lalu apakah boleh mengikuti tahlilan tersebut? Dan adakah tuntunannya? Jika tidak boleh, bagaimana cara kita untuk tidak mengikuti tahlilan tersebut dan tetap menjaga keharmonisan dalam bertetangga, Ustaz? Jazakallahu khaira wa barakallahu fikum. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, demikian pula kepada sang penanya secara khusus dan kaum muslimin semuanya untuk bisa terus berada di atas petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tuntutan keimanan adalah berlaku baik terhadap tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, yaitu berbuat baik kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain demikian, ya, falyuhsin jarahu. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hanya saja tentunya dalam berinteraksi kepada tetangga tidaklah boleh melanggar ketetapan ajaran agama. Tidak boleh. Tidak lantas ketika kita berbuat baik kepada tetangga, ya, kita itu berlaku hangat kepadanya dengan cara menjabat tangan, ya, istrinya. Bagi laki-laki menjabat tangan istri tetangganya, bagi perempuan juga demikian, cipika-cipiki dengan tetangganya, berpelukan yang hangat. Ini tidak benar, ya. Ya. Menjaga keharmonisan ini merupakan hal yang menjadi tuntutan dalam ajaran agama kita. Betul, ya. Hanya saja tentunya tidaklah dengan melakukan pelanggaran dalam ajaran agama kita, ya. Demikian pula dalam acara kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah, ya, cara di dalam melaksanakan acara kematian? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita mendapatkan tetangga kita meninggal dunia, maka jadilah kita orang yang terdepan lebih dahulu untuk membantu tetangga tersebut di dalam penyelenggaraan jenazah jika memungkinkan. Ya tentunya kalaulah seorang wanita, tentunya, ya, bila yang wafat adalah tetangga yang juga jenis kelaminnya wanita, demikian seperti itu. Kalaulah laki-laki, maka tentunya ya boleh berinteraksi dengan tetangga yang wafat tersebut adalah jenis kelamin laki-laki juga, jadi sama jenis kelaminnya. Maka kita jadikan diri kita sebagai orang terdepan di dalam, ya, penyelenggaraan jenazah jika mampu dan memiliki keilmuan tentang penyelenggaraan jenazah. Bila tidak, maka hal-hal yang terkait dengan persiapannya, seperti contohnya kalau di wilayah Sumatera Utara ini, ya, biasa ada para pentakziah, ya, pentakziah itu datang. Maka apa yang disiapkan? Contohnya paling tidak mereka menggeser
perabot-perabot ya rumah, karena ini tentunya akan dihadiri oleh tetangga, para pelayat kalau begitu bahasa kita ya, pelayat atau pentakziah, maka digeser, dibantu untuk menggeser, digeser ya, digeser perabotnya, dibantu menggeser. Demikian. Kehadiran kita saja ini sudah merupakan bentuk takziah juga kepada tetangga yang mengalami musibah. Kehadiran kita. Ya. Ditambah lagi ya, bentuk takziah juga kepada tetangga adalah membawa makanan. Baik itu makanan mentah atau makanan jadi. Contoh ketika meninggal di malam hari, tentunya mereka sibuk. Maka di pagi hari kita bawa sarapan kepada mereka. Begitu. Bawa sarapan. Ya. Dikasih sarapan. Atau contohnya kita bawakan satu goni, satu karung beras. Nah, demikian. Kalau tidak maka kita berikan uang untuk mentakziah hatinya. Yaitu takziah itu maksudnya takwiyah, menguatkan hatinya. Demikian. Agar dia terhibur. Ya, demikian. Agar dia terperhatikan, mendapatkan kepedulian saudaranya, lebih-lebih tetangganya yang masih satu agama. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Seperti itu. Selain tadi juga ya membantu untuk menyiapkan orang-orang yang bertakziah. Takziah maksudnya datang berkunjung ya. Kalau memungkinkan untuk melakukan penyelenggaraan jenazah maka lakukan. Ya, seperti memandikan, begitu juga ya menyiapkan kafan atau memberikan kafan, ikut juga menyolatkan. Nah, demikian. Kalau bagi perempuan tentunya tidak boleh ya, karena ada larangan untuk ikut serta di pekuburan ya, demikian. Untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan ini ada larangan. Hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan ya, kunna nunha anittiba'il janaiz. Dahulu kami dilarang ya untuk mengikuti atau dari mengikuti jenazah. Demikian ya, maksudnya sampai ke kuburan. Baik ya. Nah, jadi ini yang bisa dilakukan. Ini syar'i. Kalau buat makanan, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahum ma yusghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yaitu kematian Ja'far. Anjuran untuk membuat makanan dari tetangga-tetangga dan kaum muslimin diberikan kepada mereka. Ya, kalau mereka sudah sarapan maka berikan ya makanan untuk yang berikutnya, seperti itu. Demikian, ya. Berikan uang pula kalau bisa, atau berikan makanan yang mentah seperti ya sekarung beras dan seterusnya. Demikian, begitu. Maka ini merupakan bentuk ta'ziah insyaallah taala. Ditambah lagi ya apabila mungkin ada kalimat-kalimat ya yang menunjukkan usaha untuk menyabarkan dan menerima takdir Allah ini. Seperti contohnya ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Ya, bisa dibacakan ini kemudian diterjemahkan atau langsung ungkapan-ungkapan yang bisa menyejukkan hati dan menguatkan hati. Ya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya ya kita ini akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia telah ambil dan miliknya pula apa yang telah Dia beri. Segala sesuatu di sisinya ada batas waktunya, maka sabarlah dan harapkanlah pahala yang besar kepadanya. Begitu ungkapan seperti ini ta'ziyah. Demikian ya. Dan kita doakan juga ya agar diampuni dosa sang jenazah tersebut ya. Begitu. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini dia yang bisa dilakukan. Adapun acara-acara tahlilan, ingat ya, maksud dari tahlilan ini adalah acara yang khusus yang kita pahami, yang berlaku di masyarakat. Yang bukan hanya membaca la ilaha illallah secara pribadi, bukan, tapi ini bacaan yang sesungguhnya ada susunannya.
Dan ada bacaan-bacaan khususnya, bukan hanya kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada bacaan Al-Quran secara khusus dibaca, diiringi dengan zikir, kemudian diakhiri dengan doa. Itu dipandu, dikomandoi oleh satu orang. Nanti di akhirnya nanti terkadang ada makan-makannya. Padahal makan-makan seperti ini dilarang. Sahabat Jarir radhiyallahu an pernah mengatakan, kunna na'uddu ya al-ijtima'a wa sina'ati ta'am li ahli al-mayyit minan niyahah atau kama qala radhiyallahu anhu. Dahulu kami menganggap kumpul-kumpul dan buat makanan, maksudnya makan-makan di rumah keluarga orang yang meninggal dunia itu termasuk meratap. Dan bukanlah merupakan bentuk ya adab yang baik, di mana orang lagi tertimpa musibah, susah makan, tidak selera makan, hilang selera makannya, berkurang selera makannya. Kita bisa menikmati makanan di tempat itu dan minum, makan dan minum, masya Allah. Ini kurang adab saya katakan. Ya, ditambah lagi kata sahabat itu merupakan termasuk meratap. Demikian niyahah. Maka ya tentunya acara seperti ini acara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Apakah kita harus hadir? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya? Makanya tadi semenjak awal kita sudah menjelaskan, atau semenjak awal kita sudah melakukan tindakan di mana itu menunjukkan kepedulian dan sebagai bentuk empati, turut berduka cita lebih di awal ya, menyiapkan orang yang bertakziah, bahkan membantu dalam penyelenggaraan jenazah. Kita juga turut bertakziah dengan kehadiran kita, dengan ya makanan untuk sarapan mereka atau makanan untuk makan siang mereka, demikian seperti itu. Atau bahan makanan pokok untuk mereka, atau uang yang kita berikan untuk mereka di hari-hari berikutnya, atau ucapan-ucapan nasihat sebagai hiburan bagi hati mereka, penguatan bagi jiwa mereka, seperti itu. Itu sudah cukup ya. Nah, kalaupun kita tidak hadir karena pada acara-acara yang lebih-lebih, bukan hanya acara yang tadi bacaan-bacaan yang disusun secara khusus, kemudian ini dikomandoi dan dibaca secara berjamaah, dan ada terkadang dikomandoi, dipimpin. Jangankan seperti ini, ditambah lagi dengan acara makan-makannya, kumpul-kumpul makan-makannya, kemudian ya itu menetapkan dengan waktu-waktu yang sesuai dengan kebiasaan orang-orang Hindu terkait dengan acara kematian. 1, 2, 3, 7 hari, kemudian 1 bulan 40 hari, ya 100 hari, kemudian 1 tahun 1000 hari, dan seterusnya. Demikian. Baik, nah ini kita katakan para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ya, ini tentunya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Tadi yang kita sebutkan insya Allah di awal ini sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ini dilakukan. Insya Allah pun seandainya kita tidak hadir di malam, biasanya ini malam hari, di malam yang pertama, di malam yang kedua, malam yang ketiga, malam yang ketujuh, ya, atau kita katakan di acara-acara yang ketujuh harinya, kemudian 1 bulan 40 hari, 1 tahun 100 hari, dan seterusnya. Ini insya Allah ta'ala dengan sikap kita yang di awal tersebut, yang demikian peduli dengannya, sampai kita juga memberikan harta, uang kita, kepedulian kita, insya Allah tidak ada kecaman, ya, tidak ada kecaman. Bahkan mereka insya Allah akan memahami ya kondisi kita. Lebih-lebih bila kita lebih apabila kita menyertakannya dengan penjelasan. Sampaikan, mohon maaf bila nanti saya tidak hadir di acara yang ke malam pertama, ya. Pertama
malamnya, kedua malamnya, 3, 7 dan seterusnya, mohon maaf. Insyaallah taala sampaikan kepadanya, saya akan mendoakan. Kan saudara, ya, ibu, bapak kan ingin agar kaum muslimin mendoakannya. Insyaallah saya doakan. Maksud mengundang ini kan maksudnya untuk didoakan. Iya, akan saya doakan, begitu. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut, begitu. Kalau ditanya alasannya adalah beritahu dengan sikap, dengan bahasa yang lembut. Maaf, saya khawatir, ya, apa yang saya lakukan ini tidak akan diterima oleh Allah karena Rasulullah tak pernah mengajarkannya. Begitu, mohon maaf. Tapi insya Allah saya akan senantiasa mendoakan. Begitu, dan buktikan dengan cara mendoakan. Ketika itu didoakan, semoga Allah, ya, mengampuni. Perlu diketahui, apakah yang seperti ini ada petunjuk? Ya, ada petunjuk. Ketika kita bertakziah, dianjurkan kita untuk mendoakan. Bahkan Rasulullah pernah ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah datang bertakziah, lalu Rasulullah membacakan doa permohonan ampun untuk Abu Salamah. Ya, Allah maghfir li Abi Salamah. Ya, berdoa untuk Abu Salamah yang wafat, begitu. Baik, jadi boleh untuk mendoakan. Dan ini insya Allah taala, ya, tindakan kita seperti ini gak akan, ya, tidak akan memunculkan mudarat, bahkan ini yang akan memunculkan, ya, kemaslahatan bagi kita dan dakwah, ya, orang-orang yang paham sunnah ini. Walaupun di saat kita tidak hadir di acara hari pertama, hari atau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ketujuh, ya. Kalau ada mungkin 10 hari, 30 hari, 40 hari dan seterusnya. Ini kalaupun kita tidak hadir, karena sikap kita di awal dengan demikian, orang akan memahami. Ya. Bahkan mereka, ya, bisa jadi itu akan membela kita ketika ada orang yang barangkali mencela kita dengan mengatakan, tengok ini tetanggamu saja tidak hadir, begitu katanya. Si Polan atau Pulanah itu nggak hadir. Ya. Maka bisa jadi sang tetangga yang mendapatkan musibah itu mengatakan, ya, dia tidak hadir dengan sebab yang kita pernah sebutkan, dan bahkan dia bela kita. Ya, alhamdulillah dia hadir di awal sekali ketika, ya, di hari yang pertama, bahkan dia banyak membantu. Bisa jadi demikian, dia akan bela karena dia telah mendapatkan jasa kebaikan kita. Begitu. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mana yang lebih afdol dilakukan? 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari. Terima kasih Ustadz. Baik, ya, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selawat ini merupakan doa untuk Nabi SAW yang manfaatnya akan kembali kepada kita insyaallah taala. Kata Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Maksudnya adalah Allah memuji dan menyanjungnya itu dengan 10 kali balasannya.
Manakah yang lebih afdol selawat tersebut? Perlu diketahui bahwasanya selawat itu ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Apa itu mutlak, apa itu muqayyad? Mutlak maksudnya adalah tidak dikaitkan dengan waktu dan bilangan. Ya. Dan tidak disebabkan karena ada sebab khusus. Itu namanya mutlak. Maka untuk selawat mutlak, maka silahkan lakukan kapan saja. Ketika kita berbaring, ketika kita berjalan, ketika kita ya duduk ya atau berkendara, maka berselawat untuk Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad, atau ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau yang ringkas ya sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Ini selawat yang mutlak, yaitu yang tidak dikaitkan dengan sebab tertentu, tidak dikaitkan dengan waktu, demikian pula tidak dikaitkan dengan bilangan. Seperti itu. Ada selawat yang kedua, yaitu yang mutlak, yang muqayyad. Yang muqayyad itu adalah yang terkait dengan sebab, waktu, dan bilangan atau bilangan. Apa contohnya? Kalau yang dia muqayyad ini, yang terkait dengan sebabnya adalah ketika disebutkan nama Nabi SAW, maka kita berselawat. Karena Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka seseorang itu yang ketika aku disebutkan di sisinya dia tak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Begitu boleh ya. Demikian. Begitu juga termasuk selawat yang muqayyad adalah di waktu pagi dan petang hari. Di dalam kitab Hisnul Muslim disebutkan bahwasanya ya hadis tentang atau zikir atau doa berupa selawat di pagi hari dan begitu juga di petang hari yang masing-masing 10 selawatnya. Ya. Dan saya condong kepada penghasanan hadis tersebut atau kesahihan hadis tersebut, ya. Sehingga ya saya pun mengamalkannya insyaallah taala, ya, demikian. Maka silakan berselawat ya di waktu pagi hari 10 kali, kemudian petang hari 10 kali, demikian, ya. Lafaznya bisa Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, begitu juga boleh Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, demikian. Kalau mau dengan selawat yang paling lengkap dengan menyebutkan selawat Ibrahimiyah seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, juga boleh, ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi silakan. Apakah afdal? Insyaallah afdal, ya. Tapi ingat, ada selawat itu yang mutlak, demikian pula ada selawat yang muqayyad. Lakukan, ya, selawat yang mutlak, demikian pula selawat yang muqayyad. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, Barakallahu Fiq. Izin bertanya, bagaimana hukumnya mengerjakan proyek membuat website bioskop online bagi seorang programmer, bagian yang mengatur konten dari web tersebut?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fik barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, memberikan kepada kita petunjuk untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bioskop, ya tentunya di dalamnya jikapun film yang diputar di bioskop tersebut adalah kenyataan, namun tentunya di sana ada pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Seperti contohnya ya, kedustaan itu sendiri. Karena tentunya ya bioskop ini mengikuti atau disamakan dengan drama, yaitu melakukan sebuah acting ya atas sebuah cerita dan kisah ya, yang semuanya ini adalah palsu tentunya, karena masing-masingnya bisa jadi dia bukan anak dari orang lain, dia bukanlah suami dari seseorang wanita, bukan juga seorang istri dari seorang laki-laki, dan seterusnya demikian ya. Dan ini banyak kedustaan. Ini yang pertama ya, kedustaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya di sana juga ada membuka aurat, menampakkan wanita, belum lagi nanti ada persentuhan, lebih-lebih ada perzinahan, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya. Belum lagi di sana ada kekerasan, ya. Begitu juga belum lagi nanti ada ya mentransfer keburukan-keburukan yang ini akan dicontoh oleh para penontonnya. Jadi sesungguhnya hukum yang tepat bagi drama dan yang semisalnya ya, sinetron, bioskop, ini adalah haram, minimalnya adalah kedustaan, demikian ya. Belum lagi keburukan-keburukan yang lainnya. Baik ya. Lantas kita membuat proyek untuk websitenya secara online, maka ini turut membantu, kita katakan ya. Ini membantu satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka wallahu taala alam ya, maka tentunya dilarang membantu sesuatu yang haram, maka tentunya adalah haram pula hukumnya ya, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Ini dosa, tidak boleh. Ya, demikian, ya. Ditambah lagi para ulama mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana itu ya memiliki hukum seperti tujuannya. Tujuannya adalah haram. Bioskop ini haram. Membantunya ini sebagai sarananya, maka ini juga dihukumi sama haram. Wallahu ta'ala. Maka tinggalkan, cari rezeki yang halal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang telah masuk ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekeliruan dan kekurangan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Kebenaran dan kebaikan maka ambillah ya, kekurangan, kekeliruan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini ya, seperti biasa kita masih memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman. Mari kita mendonasikan sebagian harta kita ya, untuk kita memiliki aset akhirat kita yang terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita telah wafat, yaitu harta untuk pembebasan lahan Masjid Al-Muwahhidin ya, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Ya, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.